Anggota DPRD Riau Andi Darmaputra menggesa pemerintah daerah mesti memberi kekuatan kepada aturan kewajiban CSR perusahaan. Selama ini pengkajian dari sisi hukum sangat minim sehingga perusahaan jago mengakali aturan CSR. Pemerintah Provinsi Riau diminta berikan sanksi kepada pabrik dan perkebunan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan kepada masyarakat. CSR adalah komitmen korporasi untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menyumbangkan sebagian keuntungannya, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporasi maupun masyarakat pada umumnya. CSR tidak hanya sekedar aktivitas kedermawanan atau aktivitas saling mengasihi yang bersifat sukarela. Namun dalam perkembangannya di Indonesia menjadi suatu kewajiban korporasi sebagaimana tertuang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Terdapat aturan di level undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan menjalankan kegiatan usaha agar menunaikan CSR. Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Bahkan ada pula Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang besaran dana CSR minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun. Anggota DPRD Riau Komisi 1 Andi Darmaputra mengatakan, pemerintah daerah meski memberi kekuatan kepada aturan kewajiban CSR dari perusahaan. Selama ini pengajian dari sisi hukum sangat minim, sehingga perusahaan jago mengakali aturan CSR. Diharapkan CSR bisa turun maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah bisa meningkat. Terkait pajak ya, pajak yang hari ini retribusi, misalnya pembagiannya itu dulu 20% untuk kabupaten, terus untuk pemprov 80%, sekarang kan sudah berubah 60-40. Artinya kan kepentingannya itu. Sehingga masyarakat sangat masih minim melihat kinerja kita sebagai DPRD, sebagai pembuat perda, karena mereka tidak langsung merasakan, padahal mereka hari-hari melakukan itu, cuman mereka tidak. Kita berharap penguatan ada pendidikan politik terhadap konstituen ataupun masyarakat kita sebagai DPRD, bagaimana kita memberikan penguatan politik ataupun pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga mereka tahu fungsi dan tugas kita. Nah, hari ini mereka menganggap fungsi kita dan tugas kita yang penting jalan itu tersemenisasi, orang sakit kita urus. Nah, terkadang yang mohon maaf, kita DPRD, kami di Provinsi Riau hampir, kalau di kabupaten itu, ini cerita teman-teman ya, mungkin tidak di sini, itu persoalan orang sakit, apa semua di situ kan ada sebenarnya. Ini mohon maaf, teman-teman dewan, kita suka mengambil itu, padahal bahwa di situ ada saluran yang tersumbat. Nah, seharusnya kita memberikan pelayanan yang untuk semua orang. Tapi mohon maaf, ada beberapa, bukan di Kabupaten Kampar, mungkin di luar sana, mereka memanfaatkan itu, mengurus orang sakit, mengurus ini. Berarti ada saluran di situ yang tersumbat. Kita sebagai DPRD itu membuka saluran itu sehingga citra kita sebagai DPRD itu cukup lebih baik lagi. Tidak karena kita ingin melayani untuk semua orang, bukan orang per orang. Saya kira mungkin itu paling lebih cenderung dalam proses pelayanan saja, yaitu capil, kesehatan itu saja gimana. Apalagi kondisi hari ini yang perlu kita lihat dinamikanya adalah terkait permasalahan gemuknya kementerian. Ini menjadi concern kita juga, bagaimana kita di daerah, karena tumpang tindihnya nanti persoalan, sehingga juga ada programnya makan gratis ya Pak dari Pak Prabowo. Apakah ini nanti akan membebani pemerintah daerah dalam proses keuangannya? Ini juga kita antisipasi sehingga untuk masyarakat baik dalam sisi pembangunan dan sebagainya, paling tidak CSR itu hari ini bagaimana kita memberikan penguatan kepada
pemilahan itu di desa Etawa, menghadap perusahaan besar di sana, perusahaan kelapa. Tapi bagaimana pemerintah daerah tempatan desa yang itu diberikan, kita dorong memberikan kekuatan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Jadi teman-teman mengkaji itu, mengkaji sisi hukum dan mengkaji terkadang, ya mohon maaf, kita hanya bicara soal CSR, mana CSR-nya, tapi terkadang pengkajian soal hukum, sisi hukum itu sangat minim, sehingga perusahaan-perusahaan sangat jago untuk ngeles-ngelesnya. Nah, dia bilang sudah dikasih pemerintah daerah, sudah pemerintah provinsi, sudah pemerintah pusat, tapi yang punya kewenangan adalah wilayah yang dimana dia berdomisili itu punya kekuatan penting, sehingga teman-teman DPRD bisa memberikan penguatan dengan kepala desa di wilayah yang berdiri, sehingga CSR itu bisa turun, sehingga pemberdayaan di wilayah tempatan bisa maksimal dan kegiatan kita, tempat konstituen kita bisa terdorong dari sisi itu. Saya kira mungkin itu sedikit tambahannya. Dalam penyaluran CSR dilakukan secara bervariasi oleh korporasi, ada yang dilaksanakan langsung, namun juga terkadang korporasi bermitra dengan pihak lain seperti pemerintah daerah. Fresti dan Danata melaporkan.